Terus saya terdengar jelas ya? Terdengar, Pak. Jelas, Oke. Pak. Ya. Bapak narasumber, Pak Dokter sudah masuk ya? Ya, apa disuruh keluar lagi? Saya tak keluar lagi. Oke, mantap. Bapak narasumber kita sudah ada. Bapak Direktur, kita menunggu ya, Bapak Direktur masuk dulu, baru kita mulai ya. Udah masuk belum ya, teman-teman? Udah. Pak Direktur udah masuk ya? Belum ya? Oke ya, kita menunggu ya sampai Pak Direktur udah masuk baru kita mulai ya. Kita menunggu sebentar ya, teman-teman. Baik, Pak. Tuh, Pak Mujadi sudah ada itu, Mas Paldi. Udah kan? Udah bisa? Ya.
Suara dengar nggak? Suara dengar nggak? Dengar Pak, dengar. Oke, udah. Belum. Oh, Ya, dulu. sudah Pak, dengar. Oke. Ya Pak. Halo, dengar ya suaranya? Iya, dengar Pak. Oke. Ya. Oke. Ya, karena Bapak Direktur kita sudah ada, jadi kita sudah bisa mulai ya, teman-teman. Siap ya, teman-teman IT? Oke. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Kepala UPBJJ UT Jayapura, Bapak Dr. Andus Mujadi MPD. Yang saya hormati pemateri yakni Bapak Dr. Rifki Komarula, SPD, MOR, CIIQA, dan peserta webinar yang saya banggakan. Puji syukur patut kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas penyertaannya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama pada acara webinar kegiatan kemahasiswaan Universitas Terbuka Jayapura pada series keempat dengan topik penyusunan dan kiat sukses lolos proposal kemahasiswaan. Nah, untuk itu para hadirin webinar yang berbahagia, berikut saya akan bacakan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, Himne UT dan Mars UT. Yang ketiga sambutan dari Kepala UPBJJ UT Jayapura, dan yang keempat penyampaian materi dari narasumber. Berikutnya sesi tanya jawab, dan keenam penyerahan sertifikat digital secara langsung, dan yang terakhir penutup. Oke, pada sesi selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya, Himne UT dan Mars UT. Untuk itu para hadirin peserta dimohon berdiri atau duduk dengan sikap sempurna. Dadanya untuk Indonesia Raya, Indonesia dan kita punya yang Indonesia dan kita Raya.
Ya, salam. Oke. Ya, selanjutnya sambutan dari Kepala UPBJJ UT Jayapura sekaligus membuka kegiatan webinar di pagi ini kepada Bapak Dr. Doktorandus Mujadi MPD. Waktu dan jaringan disilakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Faldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi. Yang saya hormati pembawa materi yang sudah tidak lupa lagi, malah sangat kenal sekali, yaitu Bapak Dr. Rifki Komarula. Ya, Bapak. Dan terima kasih Pak Rifki, sudah untuk yang kesekian kalinya muncul. Kemudian penyelenggara Pak Ripaldi Muhammad, MH, dan Ibu Endang sebagai ICT. Pada hari ini penyelenggaraan yang keempat, kegiatan kemahasiswaan dengan judul penyusunan kiat sukses lolos proposal kemahasiswaan. Ya. Ini rentetan dari yang terdahulu, juga mengenai proposal kalau nggak salah. Namun demikian, tak lupa juga yang saya cintai para peserta mahasiswa yang pada hari ini ikut hadir dalam webinar ini. Hendaknya benar-benar memberikan tambahan ilmu pengetahuan. Ya, dan jangan lupa dalam webinar ini selalu menanyakan. Ya, namanya saja sudah penyusunan, ya, yaitu sampai dengan lolosnya.
Nah, untuk itu perlu kiat-kiat. Kiat apa saja yang diperlukan oleh seorang mahasiswa nantinya, ya, bahwa proposal-proposal yang ditulis maupun disusun itu mampu bersaing, bahkan mampu lolos untuk diterima. Karena ini juga merupakan salah satu pendidikan, salah satu langkah, ya, untuk memperkuat diri sebagai mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Oleh karena itu, Bapak Dr. Ripi nanti saya kira mampu menginput keseluruhannya, ya, kalau enggak sebagian besar, ya. Nah, sehingga mahasiswa-mahasiswa ini benar-benar mulai tahap awal yang dulunya mampu mengintegrasikan dari awal sampai pada terakhir. Nah, adik-adik mahasiswa dan peserta webinar masyarakat yang ada di Papua, terima kasih atas atensinya, terima kasih atas kehadirannya. Moga-moga webinar ini sangat bermanfaat pada ilmu pengetahuan yang sekarang menjadi tuntutan yang sangat besar bagi mahasiswa. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Webinar penyusunan kiat sukses lolos proposal kemahasiswaan Universitas Terbuka UT Jayapura secara resmi saya nyatakan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator yaitu Pak Ripaldi N. Muhammad. Silakan Pak. Terima kasih. Ya, baik Pak, terima kasih. Ya, Bapak Ibu peserta webinar, teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Sampailah kita pada acara pokok webinar, yakni penyampaian materi dari narasumber. Untuk waktu pemaparan materi untuk narasumber yaitu sekitar 60 menit dan sesi tanya jawab setelah pemaparan materi dari narasumber. Untuk link daftar hadir nanti akan dibagikan pada sesi tanya jawab selama materi berlangsung. Untuk teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya, disilakan mengajukan langsung pertanyaan dengan menyebut nama, program studi, dan asal tempat tinggal atau asal kota ya. Untuk itu saya akan bacakan CV singkat dari narasumber kita. Ya, sudah bisa terlihat ya. Jadi berikut adalah CV dari narasumber, yaitu narasumber kita adalah Dr. Rifki Komarula, SPD MOR CIIKA. Jadi beliau lahir di Jepara 1 Januari tahun 1986. Ini beliau juga senior saya nih, tapi kita satu angkatan. Untuk pekerjaan, beliau saat ini adalah seorang dosen sekaligus sekretaris Prodi S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga di Universitas Cendrawasih. Untuk riwayat pendidikan, jadi beliau ini juga merupakan lulusan Diploma 2 PGSD Penjaskes di Universitas Negeri Semarang, melanjutkan studi S1 Penjaskesrek di Universitas Negeri Surabaya, melanjutkan studi S2-nya juga di Ilmu Keolahragaan di Universitas 11 Maret Surakarta, dan yang terakhir melanjutkan studi program doktor di Pendidikan Olahraga Universitas Negeri Semarang. Jadi beliau ini kalau kita melihat dari riwayat pendidikan ini dari Jawa, mulai dari Jawa ini, dari Jawa Timur sampai ke tengah ini, hampir ke barat ini. Oke, terus untuk prestasi akademik, beliau ini sudah bukan orang baru dalam dunia akademik. Beliau sudah memiliki 4 buku, yaitu karya sendiri, dan 45 jurnal penelitian
dan 10 jurnal Abdimas yang sudah dipublikasikan baik di tingkat nasional maupun internasional. Nah, jadi beliau ini sudah, ya bisa dikatakan sudah ahlinya ini. Nah, untuk email beliau nanti teman-teman bisa lihat, yaitu komarifki77@gmail.com. Oke, selanjutnya kepada Bapak pemateri atau narasumber Pak Dr. Rifki untuk dapat memberikan materinya, waktu dan jaringan dipersilakan. Disilakan. Terima kasih. Sebelumnya saya cek dulu, suara saya bisa didengar? Dengar Bisa, Pak. Pak. Bisa, Pak. Dengar Pak Dokter. Bisa, Pak. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Om Waalaikumsalam. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita sekalian. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelum saya memulai acara ini, perkenankan saya untuk mengucapkan selamat atas suksesnya wisuda daerah dan seminar UPBJ JUT Jayapura yang sukses di bawah kepemimpinan beliau Bapak Dr. Andes Mujadi MPD. Terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan. Kita sudah sering sekali berdiskusi, berbicara. Mudah-mudahan UT ke depan, khususnya UT Jayapura, makin sukses. Kemudian terima kasih Bapak Moderator, Bapak Rivaldi N. Muhammad SHMH. Mudah-mudahan nanti tahun depan, depannya ada gelarnya, mulai berproses. Mudah-mudahan Amin, amin. sukses. Amin. Terima Kemudian kasih. Bapak Ibu staf, dosen beserta staf di UPBJ UT Jayapura beserta panitia, saya mengucapkan terima kasih. Ini kalau nggak ada beliau-beliau semua, ini acara ini nggak akan bisa berlangsung. Kemudian yang saya banggakan mahasiswa UPBJ UT beserta seluruh peserta yang saya cintai. Terima kasih. Sebelumnya kita intermezzo aja dulu ya. Kata Pak Kasat itu, ayo kita ngopi. Ini saya sudah sediakan kopi, karena mohon maaf, karena ini lewat daring, jadi kita kopinya lewat tempat masing-masing. Kita slow aja, karena kalau kita menganggap tema riset ini sesuatu yang berat, nggak akan jalan. Itu clue yang pertama. Yang kedua, saya senang sekali melihat sobat saya, Pak Rivaldi ini, kumisnya, jenggotnya makin lebat. Jadi kayak film Rambo 4 ya. Iya, bukan Sambo ya, bukan Sambo yang lagi dibahas ya. Jangan, itu nanti persoalannya lain. Ya, nanti akan juga kita combine supaya teman-teman juga punya ide spesifik. Di seminar kali ini webinar ya. Jadi kalau seminar itu offline, kalau webinar itu lewat jaringan internet seperti ini. Penyusunan dan giat sukses lolos proposal kemahasiswaan. Nah, ini sebetulnya sesuatu hal yang agak bagaimana begitu kalau kita dengar di mahasiswa. Justru kalau menurut saya kita harus memanfaatkan momentum itu untuk nanti menuju TAP-nya. Atau di kampus kami yang konvensional itu namanya skripsi atau tesis atau disertasi. Nah, saya sedikit ulik sebentar tadi ya, yang belakang itu CIIQA itu saya kemarin ceritanya ya, karena saya senang barang-barang yang bersifat justifikasi begitu, saya ikut ceritanya, ikut semacam pelatihan begitu untuk level internasional untuk internal quality audit. Jadi mungkin Bapak Ibu yang di UT ini sudah sangat familiar dengan internal quality audit. Nah, kebetulan saya ada sertifikatnya. Nanti kita bisa bicara lebih lanjut. Berikutnya, apa sih yang ada di dalam tema slide saya? Jadi yang pertama itu pertanyaan mendasar, menulis. Apa sih perlunya menulis, gitu kan? Yang kedua, ini saya mengerucut yang lebih dalam. Jadi kalau sesuai dengan tema yang diberikan untuk di mahasiswa itu kita mengenal namanya PKM dan PIMNAS.
PKM itu proposalnya, PIMNAS itu kalau kita di olahraga namanya ponnya. Jadi lombanya di situ, pertarungannya nanti di arahnya ke sana. PKM dan PIMNAS itu apa? Termasuk trik dan strateginya bagaimana nanti kita ulik lebih dalam. Kemudian yang lebih spesifik lagi adalah terkait dengan sistematika penyusunan proposal. Sesungguhnya baik itu proposal PKM di mahasiswa maupun PIMNAS yang dilombakan tingkat nasional itu hampir sama dengan proposal TAP kita atau skripsi kita. Dasarnya sama, mau ada bab 1, bab 2, bab 3. Nah, pengembangannya akan lebih lanjut. Struktur dan hierarki pokoknya seperti apa akan kita ulik. Kemudian ini yang paling menentukan sesungguhnya yang terakhir adalah sumber-sumber keberhasilan. Apakah kita ingin berhasil, seberapa kreatif ide kita, itu akan menentukan. Nah, itu wujud dari itu semua adalah sesungguhnya adalah motivasi. Motivasi itu bisa berasal dari diri sendiri dan dari lingkungan sekitar. Baik, kita langsung berpijak kepada halaman selanjutnya. Terlalu lama di sini nanti. Nah, ini pertama kalau kita bicara riset harus dengan senyum. Nah, saya terkesan dengan kalimat motivasi yang indah itu, kalimatnya begini. Don't give up. Jadi jangan pernah menyerah apapun yang terjadi. Nah, kalau kita sudah menyerah di awal ya ibarat mau bertarung kita sudah kalah sebelum masuk ring. Berikutnya lagi, kita agak lebih serius ya sekarang ini. Nah, tadi kan ada pertanyaan, mengapa kita perlu menulis? Yang pertama adalah alasan idealnya tentu ini standarnya ya, kalau kita berbicara proposal riset itu kan kontribusi pada ilmu pengetahuan dan teknologi dan sekian-sekian. Nah, di balik itu sesungguhnya ada alasan-alasan teknis. Nah, alasan teknis itu yang pertama adalah bisa kita manfaatkan kok untuk dasar penelitian selanjutnya. Kemudian untuk mengatasi kelemahan komunikasi lisan. Jadi tidak semua orang public speaking-nya itu bagus. Termasuk saya sebetulnya kalau saya ngomong kadang gagap-gagap. Ya, tetapi itu bisa kita atasi dengan kita banyak menulis. Nah, kemudian berikutnya lagi adalah kita bisa memberikan sumbangsih paparan informasi terkait dengan hasil kerja ilmiah yang sudah kita lakukan. Nah, berikutnya lagi adalah sarana promosi. Jadi ibarat kita penjual ya, kalau kita berwirausaha itu kan juga kita perlu promo, menginformasikan apa sih sesungguhnya yang sudah kita lakukan. Nah, wujud promosi itu banyak wujudnya. Kalau yang agak cepat, paketnya yang ekspres ya jurnal penelitian. Tetapi sebelum masuk yang jurnal ilmiah, kita juga harus paling tidak kreatif membuat proposal penelitian. Itu sesuatu hal yang harus kita mau tidak mau, suka atau tidak suka itu adalah ya harus kita masuk ke situ gitu loh. Kalau kita takut nggak mau masuk kolam, kapan kita mau merasakan air kan gitu. Alasan praktisnya adalah nilai kredit. Kalau untuk kita, untuk dosen atau guru, untuk staf ya. Kalau teman-teman yang mahasiswa tentu sebagai syarat sebagai prasyarat supaya kita dinyatakan sebagai baik itu diploma, sarjana maupun magister. Berikutnya lagi. Nah, ini tadi yang sudah saya singgung. Apa sih PKM dan PIMNAS? PKM adalah suatu wadah ya yang memfasilitasi potensi yang dimiliki oleh mahasiswa untuk mengkaji, mengembangkan dan menerapkan ilmu dan teknologi yang telah dipelajari di perkuliahan. Jadi PKM itu adalah proposal kreativitas mahasiswa yang saat ini kita perbincangkan. Nah, kemudian PIMNAS itu PON-nya, Pekan Olahraga Nasional kalau kami di olahraga. Kalau yang ilmiah itu namanya PIMNAS, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Saya kurang mengupdate ya posisi kita di Universitas Terbuka pada PIMNAS tahun 2021-2022 itu di urutan berapa. Dan itu merupakan ajang bergengsi di mana puncak pelaksanaan dari situ sesungguhnya dari program kreativitas mahasiswa.
Nah, kompetisi kegiatan ilmiah ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Ini bergengsi sekali untuk mahasiswa. Jadi kampus-kampus seluruh Indonesia punya mahasiswa yang terbaik dalam bidang riset. Itu kemudian mereka saling menampilkan. Kalau bahasa saya semacam itu. Nah, ada beberapa hal yang patut kita cermati. Yang pertama adalah bagaimana strategi menuju PIMNAS. Satu, pelaksanaan PKM di perguruan tinggi kita harus baik dulu. Sistem kompetisinya harus jalan. Nah, sebelum sistem kompetisi, maka perlu detail perancangan dan implementasinya sesuai dengan proposal. Lebih jauh dari itu, perlunya inventarisir atau dokumentasi. Dokumentasi ini tidak hanya yang saya paparkan di sini, tetapi ketika misalnya di UT itu kan ada tutor atau tuton atau tenaga ahli yang kemudian diundang oleh UT untuk memberikan ilmu. Nah, di akhir perkuliahan itu bisa disisipkan tagihan tambahan. Bapak Ibu di kelas yang Bapak Ibu ajar dari sekian mahasiswa, berapa persentase yang memiliki kualifikasi untuk nanti bisa diajukan atau dimajukan mahasiswa itu ikut kompetisi ilmiah. Sehingga kita punya base data. Yang berikutnya adalah dengan begitu kita akan tahu outputnya akan kemana. Tidak semua Bapak Ibu ya, PKM itu atau proposal kreativitas mahasiswa dari sekian PKM itu bisa kita ikuti. Kita fokus di mana yang itu menjadi nilai unggul yang ada di UPBJ UT Jayapura misalnya. Nah, itu kemudian akan melahirkan kreativitas dalam bentuk apa? Produk yang dimaksud adalah publikasi artikel ilmiah dan lebih jauh lagi dapat menghasilkan paten. Contoh paten sederhana, Papua ini kan terkenal dengan sagu. Kenapa kita nggak coba sagu yang dikombinasi dengan misalnya mie gitu kan? Jadi mie instan berbahan baku sagu itu bisa diangkat di proposal kreativitas mahasiswa dan itu bisa dipatenkan. Paten sederhana namanya. Itu bisa. Nah, oleh karenanya, kita juga perlu strategi unggul. Salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah satu, harus sesuai dengan panduan PKM. Jadi kalau kita mau bertanding, kalau kami di olahraga, itu ada namanya rule of the game. Jangan sampai kita di luar dari konteks peraturan yang ada. Nanti otomatis kita nggak akan dinilai. Dinilai pun nilai yang paling rendah. Karena saya sudah pengalaman untuk menjadi bagian dari penilai hal semacam itu. Jadi kriterianya seperti apa. Kalau kita ikut panduan aman kok, walaupun judulnya itu sederhana sekali. Berikutnya adalah pemilihan topik dan kreativitas PKM. Berikutnya lagi, lebih jauh lagi adalah bimbingan dengan dosen. Maka ini saya mencoba untuk menstimulus teman-teman yang ada di UT. Sebelum mahasiswa kita bekali dengan program kreativitas mahasiswa, tidak ada salahnya kok kita Bapak Ibu dosen memperdalam sendiri gitu loh. Jangan sampai kita mau memperbaiki. Kalau kita montir sepeda motor ya, mau memperbaiki kerusakan motor, kita nggak tahu mesinnya gitu loh. Nah, kegiatan yang cerdas dan kreatif dalam bidang ilmu yang ditekuni tadi kan kita perlu fokus ya. Ada beberapa hal sekarang ini bisa diklik. Nah, ini ada pusaran-pusarannya. Yang pertama adalah kita punya kemampuan itu jelas, maka dengan database mahasiswa yang ada, presentasi setiap kelas yang punya potensi keahlian riset itu, kemudian akan mengerucut pada keahlian. Berikutnya lagi adalah attitude atau sikap. Kadang anak IQ-nya tinggi, tapi karena sikapnya dia menengah ke bawah, dia kemudian sudah bekerja, kemudian motivasinya down, nggak lanjut. Kita juga perlu mental petarung gitu loh. Berikutnya lagi adalah kerjasama tim dengan tanggung jawab. Tanggung jawab tidak hanya dimiliki oleh mahasiswa yang diberikan beban tugas atau dia ingin maju, tapi juga ada dorongan dari tim itu ya semua, baik dosennya maupun teman-teman yang mendukung di institusi kita. Nah, berikutnya lagi adalah
bagaimana kemudian mindset ini atau pola pikir kita mampu menghasilkan sumber ide cerdas dan kreatif. Jadi kreatif saja itu tidak cukup, harus cerdas. Pertama kita harus sering membaca. Kalau kita bicara proposal riset ya harus banyak membaca laporan hasil penelitian. Nah berikutnya lagi adalah banyak mengikuti dan berdiskusi terkait dengan riset-riset ilmiah yang akan kita kaji. Kalau bahan sederhana misalnya kita berkaitan TAP atau skripsi ya tema-tema yang berkaitan dengan hal tersebut. Nah berikutnya lagi adalah pernyataan pemegang otoritas. Kebijakan ini penting, kebijakan atau keberpihakan itu ada di posisi mana. Nah ini momentum ini, mumpung ada Bapak Direktur, kalau kita mau mengangkat citra UT Jayapura dari sisi riset mahasiswa, itu perlunya pendampingan dalam sisi kebijakan. Kebijakan itu tidak hanya yang lisan, tetapi juga yang dalam bentuk tertulis. Misalnya kita mau fokus di mana, karena terkait dengan efek yang lain, bukan efek ya, implikasi yang lain, misalnya soal penganggaran, insentif yang membimbing, dan seterusnya, dan seterusnya. Termasuk kita harus persiapkan ini. Kalau proposal ini sampai ke Jakarta, Jakarta dikompetisikan di nasional, ini kan panjang rutenya. Nah, berikutnya lagi adalah browsing internet dengan teknologi yang kita kuasai hari ini. UT sudah membelajarkan kepada kita. Jadi UT itu sudah lengkap sebetulnya. Kita diajarkan untuk update internet. Nah, tinggal kuota-kuota yang kita miliki mampu kita sisipkan untuk mencari sumber-sumber referensi ilmiah. Nah, berikutnya lagi, tambah satu ya, adanya pengalaman pribadi. Jadi kalau kita nggak punya pengalaman, nggak jalan. Nah, berikutnya lagi, adanya pengamatan. Kita harus mampu mengobservasi, baik itu lingkungan yang ada di sekitar kita maupun sumber-sumber yang ada berkaitan dengan referensi yang kita kaji. Berikutnya lagi, ya, mohon maaf untuk Bapak Ibu yang bertanya, nanti di akhir sesi baru kita bisa panjang lebar. Ini supaya behind the mind-nya ini kita dapat. Nah, terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi, ada beberapa pertimbangan dalam menetapkan ide. Nah, salah satunya adalah bermanfaat enggak proposal yang kita bikin atau riset yang kita bikin. Sederhana saja, TAP atau skripsi kita. Itu punya nilai kebermanfaatan enggak? Makanya di situ selalu ditanya, manfaat dari riset kita itu apa di bab 1 biasanya. Nah, ini akan menentukan ke proses berikutnya. Nah, ya tadi mempunyai kemampuan. Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang sesungguhnya bisa kok kita asah, kita latih begitu. Awalnya saya enggak punya kemampuan untuk menulis yang panjang begitu. Tapi karena kita mengasah, maka kemudian kita memiliki keterampilan. Nah, berikutnya lagi adalah menarik. Jadi kalau kita misalnya punya kesukaan terhadap sesuatu, misalnya lawan jenis, tentu kita akan berpenampilan yang rapi dong. Pakai minyak wangi, kalimat-kalimat yang kita utarakan kepada si calon pasangan ini kan indah-indah begitu. Nah, berikutnya lagi adalah spesifik. Jadi topik itu tidak harus luas melebar panjang kemana-mana, satu sudut atau satu titik, tapi spesifik. Contoh kemarin saya dengan Pak Faldi ini membahas terkait dengan social justice warrior. Jadi fenomena hari ini yang bagaimana media sosial itu menjadi platform bagi seseorang yang tidak memiliki akses kepada si pengambil keputusan terkait dengan penegakan hukum itu menjadi solusi. Contoh yang hari ini terkait dengan berita yang viral terkait bagaimana seorang penegak hukum menghilangkan nyawa penegak hukum yang lain. Kalau dipikir secara logika ya, ini pangkatnya adalah bintara, yang dihadapi adalah seorang jenderal. Ini tidak akan mungkin bisa menghadapi kasus ini, tetapi manfaat dari media sosial ini kan luar biasa. Nah, ini nanti bisa menjadi tema riset selanjutnya untuk teman-teman. Jadi bagaimana media sosial mempengaruhi pola kebijakan dari RI1 loh ya. Nah, ini pancingan. Berikutnya lagi, memberikan inovasi. Nah, itu tadi yang saya sampaikan tadi. Bagaimana social justice warrior, itu kan kita sekarang ini
media sosial ini juga menjadi platform untuk mencari keadilan. Itu kan sebuah inovasi riset yang nanti juga bisa dikembangkan untuk selanjutnya. Berikutnya lagi, nah data bisa diperoleh. Nah kalau kita membuat proposal segala macam tadi, kalau kita tidak punya sumber datanya repot sekali. Makanya kemarin saya dengan Pak Waldi sumber datanya adalah berbasis media sosial. Jadi komentar-komentar netizen, pemberitaan, berapa followernya itu menjadi sumber basis data kita yang bisa kita peroleh gitu loh. Atau data-data di sekitar kita terkait dengan riset-riset yang lain. Next, nah ada beberapa kata kunci sesungguhnya. Yang pertama ini bahasa saya saja. Idenya harus nyentrik. Nyentrik itu ya agak unik begitu. Kemudian evolutif. Evolutif itu boleh kalau kita mengambil satu benang merah dari sebuah riset yang lama yang kemudian kita tarik kembali, yang kemudian itu kita recycle, yang akan menghasilkan sesuatu yang baru. Berikutnya lagi ide itu harus seksi dan cetar. Jadi seksi itu lagi booming, kemudian ini yang lagi dibutuhkan publik. Contoh tadi hari ini ada kasus penegak hukum yang menghadapi penegak hukum yang lain dengan ancaman hukuman pidana yang tidak main-main. Ini kan tema riset yang bagus hari ini. Yang jelas menggoda dan kemudian adalah menantang. Ini adalah bagian dari ide PKM yang tentunya memberikan solusi yang kreatif. Next, saya sudah mempersiapkan ini tidak panjang-panjang. Jadi program kreativitas mahasiswa itu ada berbagai bagian ya, ada PKMP itu terkait dengan penelitian, ada PKMT terkait dengan penerapan teknologi, ada PKMK itu terkait dengan kewirausahaan, PKMM itu terkait dengan pengabdian masyarakat, kemudian ada PKMAI itu terkait dengan artikel ilmiah, ada PKMGT itu terkait dengan gagasan tertulis. Nah saya kemarin dengan Ibu Milka itu ada mahasiswa yang rencananya akan dipersiapkan, ini sesungguhnya masuknya di kategori ini kalau saya lihat panduannya, gagasan tertulis. Kemudian ada karsa cipta. Nah dari itu semua kreativitas mahasiswa yang muncul dari berbagai jenis PKM tadi, maka perlu kita inventarisir. Nah outputnya pada akhirnya akan kemana? Kalau ke PIMNAS tentu kita akan juga berhubungan dengan e-jurnal. Atau juga terkait dengan jurnal-jurnal ilmiah yang terakreditasi yang mengarah kepada e-proceeding. Dari itu semua, ini nanti akan memberikan dua keuntungan. Pertama, publikasi dan promosi dari sisi kualitas akademik mahasiswa. Yang kedua adalah reputasi institusi. Yang lebih jauh lagi, reputasi institusi di unit kerja. Contohnya adalah UPBJ UT Jayapura. Saya memancing Bapak Direktur, hari ini kita sukses dengan berbagai macam kegiatan. Bolehlah kemudian saya ya berandai-andai. Mungkin di tahun depan UT punya jagoan yang kita di Jayapura yang kita andalkan untuk di PKM ini. Nah berikutnya lagi, ini tadi yang saya sampaikan, ini saya tidak panjang hanya sedikit. Ini kalau PKMP ini nanti berhubungan dengan kreativitas untuk menjawab permasalahan, pengembangan, dan teori yang dilaksanakan dengan melakukan penelitian. Jadi kita bikin proposal riset, yang riset itu kita praktekkan, di situ juga ada dana yang kita peroleh. Kemudian tagihannya adalah hasil penelitian dan simpulan dari hasil penelitian, beserta simplikasi atau di situ ada sebuah rekomendasi, atau juga bisa berbentuk yang lain. Berikutnya lagi, nah, ini yang perlu juga kita pahami terkait dengan kaidah riset. Yang pertama ada objek, ada kejadian atau pengalaman pribadi boleh. Misalnya saya di kampung dulu terkait dengan pemberantasan buta aksara, atau di kampung saya tidak ada terkait dengan pengembangan sarana prasarana, maka itu melahirkan keingintahuan saya dan permasalahan itu kemudian saya olah menjadi sebuah riset. Riset itu memberikan hasil. Hasil itu mampu diterima atau diperoleh manfaatnya oleh subjek ataupun objek, ya. Nah, dari sana kemudian akan muncul informasi-informasi lanjutan. Nah, ini juga berkaitan hal yang lain. Sejauh mana akurasi dan validitas, reliabilitas dari riset yang kita hasilkan. Ini untuk yang lebih jauh ya.
kemudian mampu nggak memberikan relevansi generalisasi yang lebih jauh. Nah, berikutnya lagi, ini mungkin terkesan saya agak lebih cepat, tapi nanti akan ada diskusi, ya saya harapkan aktif ya, itu akan banyak. Ini ada PKM terkait dengan teknologi. Inti sederhana dari PKM teknologi ini adalah kita mampu menghasilkan prototipe atau model atau peralatan ataupun proses yang kemudian dibutuhkan oleh masyarakat, misalnya kelompok tani, kelompok industri kecil, dan lain-lain. Nah, kalau kita di kampus ini sederhananya saja misalnya bikin aja satu model buku saku atau buku panduan yang lain daripada yang lain begitu. Saya kasih contoh misalnya, ini adalah buku, ini mungkin tidak begitu terlihat ya, catatan kecil begini. Nah, ini kalau berisi gambar-gambar yang kita urutkan begini 1 sampai dengan halaman 100 misalnya, itu bisa kok jadi apa namanya prototipe terkait dengan pembelajaran misalnya. Itu kemarin mau saya coba, tapi karena saya punya keterbatasan tidak bisa gambar. Nah, ini jadi masalah. Mungkin teman-teman yang seni ini bisa. Jadi kita, dan itu nanti bisa ada hak patennya, gitu loh. Nah, berikutnya lagi, nah kita juga perlu membedakan antara PKM yang berhubungan dengan tadi PKMP dengan PKMT ya. Jadi kalau PKMP itu merupakan karya kreatif untuk menjawab permasalahan yang di situ ada pengembangan teori yang dilaksanakan dengan pengumpulan data. Nah, kalau PKMT ini jelas adalah suatu karya yang berhubungan dengan teknologi. Next. Mudah-mudahan bisa memberikan stimulus yang bagus. Nah, ini terkait dengan PKM kewirausahaan. Ini merupakan apa ya? Kreativitas yang inovatif dalam menciptakan peluang pasar. Misalnya kita membuat proposal kreativitas dalam bidang ini, misalnya food truck. Saya terobsesi dengan food truck yang dilihat-lihat yang di film-film yang ada di Korea atau di Amerika. Itu kan kita beli makan terus ada truk, kemudian dia suka mobil kemana kemari itu kan. Ke sana kemari, dia tidak butuh lahan yang besar, dia hanya butuh mobilitas dari kendaraan. Nah, di dalam kendaraan itu kita jualan makanan. Nah, misalnya food truck itu boleh kok kita implementasikan di Kota Jayapura ini. Misalnya food truck kata karya mahasiswa Universitas Terbuka. Mungkin mobilnya yang bagaimana atau bagaimana yang sudah dimiliki oleh mahasiswa, bisa nanti kadang nongkrong di depan kampus UT kalau kampus UT rame. Bisa nanti nongkrong di mana di tempat-tempat yang ramai, dan di situ ada platform dikasih logo Universitas Terbuka yang gede. Jadi ada kita pengembangan kewirausahaan sekaligus promosi lembaga. Next. Kemudian ada PKM kreativitas, PKM ya, pengabdian masyarakat. Nah, ini berhubungan bagaimana kita mampu kreatif yang inovatif untuk membantu memecahkan persoalan di masyarakat melalui berbagai bentuk kegiatan yang ada di lingkungan kita. Misalnya sosialisasi terkait dengan implementasi Merdeka Belajar yang kita laksanakan di kampung-kampung. Nah, bedanya kalau di Jawa itu kan kampungnya kan luas, dan kemudian ada di satu daerah yang kemudian sepanjang daerah transportasinya adalah. Kalau kita menariknya di Papua ini kan daerahnya unik ya, terpisah antara gunung satu dengan gunung yang lain dengan kearifan lokal masyarakat Papua. Nah, itu kan bisa kita jadikan sebuah PKM terkait dengan pengabdian masyarakat. Berikutnya lagi juga misalnya PKM Karya Cipta ini ya. Nah, PKM Karya Cipta ini merupakan program penciptaan yang didasari atas karsa dan nalar mahasiswa yang bersifat konstruktif serta menghasilkan suatu sistem desain, model atau barang atau prototipe yang sejenisnya. Jadi karya ini mungkin belum memberikan nilai manfaat secara langsung kepada semua pihak hari ini, tapi akan dipergunakan oleh orang di masa yang akan datang. Misalnya kita menciptakan sebuah aplikasi pembelajaran berbasis game misalnya, yang di situ bisa di-download melalui Play Store dan lain-lain. Itu kan bisa. Nah, berikutnya lagi ada artikel ilmiah
Nah, ini kalau PKM artikel ilmiah ini, kita menulis ilmiah dari satu hasil karya mahasiswa, baik itu dari praktek yang dilakukan oleh mahasiswa, ataupun kegiatan-kegiatan yang lain, misalnya KKN dan lain-lain, yang kemudian itu bisa ada output data yang bisa kita olah, baik itu penelitian maupun pengabdian masyarakat, yang kita tulis dalam bentuk artikel. Dan ini menurut saya lebih cepat. Potong Kompas ini, mungkin Bapak Direktur, ini menurut saya ini Potong Kompas ini jalur yang cepat di sini. Berikutnya lagi, nah, adapun modal dasar penyusunan proposal PKM, yang pertama adalah seperti tadi yang saya sampaikan di awal, baca dan pahami buku panduan yang disediakan. Itu kunci pokoknya, guidance books-nya harus kita pahami. Berikutnya, paham yang dimaksud di sini adalah perbedaan substansi antara semua kategori PKM ini harus kita paham. Yang kemudian kita juga paham aturan tentang yang diizinkan, baik itu jumlah halaman maupun sumber tulisan, bentuk tulisan. Dalam hal yang spesifik lagi adalah termasuk ukuran halamannya kita harus paham. Termasuk paham juga terkait dengan kelengkapan yang harus disertakan di dalamnya. Jadi misalnya kita nulis karena daftar riwayat hidup saya panjang, mau saya buat semuanya, saya masukkan semua. Ingat, kita ada panduannya. Yang terakhir adalah patuhi format dan sistematika penulisan yang ditetapkan. Kalau kita semua bisa memahami ini semua, saya yakin aman kok, tidak ada persoalan. Berikutnya, nah, bagaimana menentukan bidang ilmu terkait dengan PKM ini? Baik itu bidang kesehatan, bidang pertanian, bidang MIPA, bidang teknologi dan rekayasa, bidang ilmu sosial, kemudian bidang humaniora, bidang pendidikan dan lain sebagainya. Mari kita itu tadi berbasis keunggulan lokal yang ada di UPBJ UT Jayapura. Tidak, ya saya tidak elok juga mengatakan bahwa semua bisa kita kerjakan, kita ajukan. Minimal kita paham dulu SDM yang ada di UT Jayapura ini kondisinya bagaimana. Berapa personil nanti tenaga yang membimbing, pengalamannya seperti apa. Nah, ini juga berkaitan. Berikutnya, nah ini terkait dengan sistematika penyusunan proposal. Umumnya yang pertama kita harus punya topik, judulnya seperti apa. Latar belakang masalahnya ada. Kemudian dari latar belakang persoalan itu kemudian kita rumuskan masalahnya itu bagaimana. Nah, dari perumusan masalah itu tujuannya apa sih? Kemudian luaran yang diharapkan sampai mana? Kalau hanya sebatas laporan penelitian itu menurut hemat kami yang sudah berkecimpung di situ nilainya setengah. Itu yang kita cari adalah kontinuitas. Jadi proposal itu memang dikerjakan di tahun yang sama, tetapi tahun berikutnya bisa kita kerjakan lagi. Maka kalau di riset namanya roadmap penelitian. Jadi jalan peta penelitian berikutnya meskipun judulnya adalah pengembangan dari tema di awal. Lebih jauh lagi di situ ada kegunaan dan manfaat. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini harus betul-betul kita perhatikan. Jangan sampai kelebihan, jangan sampai kekurangan. Ini juga termasuk update ya. Sumber informasi referensinya itu tahun berapa. Ini juga penting. Metode pelaksanaan, saya yakin teman-teman tidak asing lagi. Metode itu terkait dengan jenis metodenya, subjek atau objeknya bagaimana, populasi sampelnya ya, teknik pengumpulan datanya bagaimana. Kalau kita bicara proposal riset, termasuk teknik analisis datanya bagaimana, instrumen penelitiannya seperti apa. Nah, berikutnya lagi adalah jadwal kegiatan. Di situ ada rancangan biaya, biasanya ada pagu yang ditawarkan untuk setiap proposal, itu juga harus kita pahami. Nah, daftar pustaka itu kita harus menyesuaikan dengan aturan yang dimaksud. Mau pakai Mendeley, pakai yang lain atau pakai yang lain, kita ikuti di situ kaidahnya. Lampiran itu juga perlu kita perhatikan, di situ ada ketua kelompok maupun anggota kelompok. Dan secara keseluruhan, misalnya ada ketentuan tidak lebih dari 20 halaman untuk seluruh isi proposal. Kita harus ikut itu, jangan lebih dari itu gitu loh. Kalau kurang juga repot, lebih tidak dinilai gitu loh. Nah, berikutnya lagi.
Sesungguhnya ada beberapa hal yang bisa kita ambil, teman-teman. Ini ada beberapa hal, tetapi saya akan memperdalam di sini. Yang jelas ada benang merah antara judul, latar belakang, perumusan masalah, tinjauan pustaka, metode pelaksanaan program, dan target luaran. Berikutnya lagi adalah ada kesesuaian biaya dan target luaran. Kalau bisa dirinci secara detail. Ini umumnya berkisar yang ada di sini. Berikutnya lagi adalah next. Mudah-mudahan saya nggak terlalu lama ini. Jadi ada beberapa tips teman-teman supaya topik yang kita angkat ini kreatif. Ya, kreatif itu dalam tanda kutip cepat dan tepat. Satu, pilih masalah yang aktual, hangat, relevan, dan mendesak untuk dipecahkan. Seperti hari ini kasusnya permasalahan pidana dari salah satu dari oknum penegak hukum yang bermasalah, misalnya semacam itu. Kemudian kaitkan dengan bidang PKM yang sudah ada untuk mencari solusinya. Jadi PKM sebelumnya sudah kita punyai panduannya, minimal ada contoh PKM sebelumnya yang sudah jadi sehingga kita bisa melihat dari mana kita mulai, dari mana kita mengakhiri, kemudian bagaimana cara melanjutkannya. Berikutnya lagi adalah sedapat mungkin ya bermanfaat langsung bagi masyarakat. Ini poinnya besar sekali. Next. Nah, ini bagaimana contoh menemukan ide baru, yang jelas harus ada kreativitas di situ. Misalnya harga sebuah kelapa sangat murah. Nah, bagaimana itu menjadi nilai yang bisa kita jual? Tingkatkan nilai jual dengan pengolahan kelapa pasca panen. Ini bisa ada beberapa pengembangan. Kaitkan dengan topik PKM misalnya kalau PKMM. Ini bagaimana training atau pelatihan menggunakan alat pemisah serat yang ergonomis, yang tepat guna, efektif, efisien. Kalau PKM yang berhubungan dengan kewirausahaan adalah pengembangan unit bisnis serabut kelapa berbasis website misalnya. Ini dari subtopik yang kecil saja soal kelapa. Kemudian terkait dengan teknologinya, rancang bangun alat pemisah serat dari kulit kelapa yang ergonomis. Jadi biasanya kalau pecah-pecah kelapa sekarang itu alatnya bagaimana, kita berpikir ke depan teknologinya yang bisa kita lakukan cepat di Papua atau di Jayapura itu seperti apa. Nah, berikutnya lagi misalnya terkait dengan PKMP, serat kelapa sebagai bahan teknik alternatif yang ramah lingkungan. Ini dari kelapa aja kita bisa bicara banyak hal loh ya. Next. Nah, kreativitas itu lahir dari kejelian kita mengamati alam. Alam itu artinya lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, di akhir sesi ini, teman-teman bisa lihat, ini next. Saya hanya ingin berbicara sederhana saja. Berani. Nah, artinya apa sih? Berpendapat agar kita didengar apa? Perguruan tinggi lainnya. Jadi UT juga bisa gitu loh. Bertindak agar kita diperhitungkan oleh perguruan tinggi lainnya. UT ini sudah diperhitungkan oleh perguruan tinggi lain, tetapi bolehlah kita kemudian menambahkan itu gitu supaya UT Jayapura itu juga punya sesuatu yang besar dari karya cipta mahasiswa gitu. Ya, berikutnya lagi. Terima kasih. Saya mohon maaf karena mungkin terlalu panjang dan terlalu luas. Masukan dan saran yang konstruktif menjadi bahan saya untuk lebih cermat lagi. Terima kasih. Sekian dari saya. Saya kembalikan ke Bapak Moderator. Ya, terima kasih Pak Dr. Rifki atas penyampaian materinya. Oke, selanjutnya buat teman-teman mahasiswa atau Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Nah, untuk itu kepada teman-teman mahasiswa atau kepada peserta webinar, silakan ya mengajukan pertanyaan dengan menyebut nama, program studi, dan asal kota. Oke, yang mau bertanya silakan langsung saja bisa angkat tangan atau menyampaikan langsung. Silakan buat teman-teman dan peserta webinar.
Halo teman-teman mahasiswa, silakan bertanya. SPBU ini. Aduh, ini teman-teman mungkin takut ya, takut bertanya atau gimana nih? Mungkin gimana nih? Ayo, ya, atau kalau nggak bisa bertanya secara langsung, bisa langsung memberikan pertanyaan melalui kolom chat di bagian bawah itu. Takut sama komisnya Pak Paldi ini. Nah, itu mungkin juga itu. Mereka pikirnya Tuan Takur ini. Ayo teman-teman mahasiswa, coba ini kesempatan untuk bertanya, apalagi yang sudah masuk tertuju ini. Ini teman-teman nanti dapat itu pembuatan karya ilmiah itu. Ini kan bagus kan, biar bisa di-sharing gitu. Ya, Ayo, mungkin mana sebelum mahasiswa dari KIP, mahasiswa hukum, ada mahasiswa dari BIAK mana? Ada ya? Mahasiswa beasiswa itu. Ini mereka tidak mau bertanya karena sudah apa namanya? Sudah tahu atau memang pura-pura tahu ini? Ya mungkin sebelum ada pertanyaan Pak Paldi ini kan kadang kita bingung mau kemana itu. Iya. Kalau sederhananya begini teman-teman, mau itu buat proposal penelitian ataupun yang lebih jauh lagi untuk TAP atau skripsi, diupayakan jangan hanya kemudian disimpan di kepala, tapi implementasikan dalam sebuah catatan kecil sederhana seperti ini. Saya biasa kadang kalau ada ide apa, saya nggak mampu untuk mengingat semuanya. Kadang saya tulis itu. Habis mandi begitu, saya mohon maaf di kamar mandi, saya muncul ide apa, daripada saya cepat lupa, langsung saya bubuhkan di catatan kecil begini. Itu juga salah satu bagian membiasakan untuk kita ya ada sesuatu lah yang kemudian besok kita bisa baca kembali. Mudah-mudahan ini teman-teman sudah mengerti apa yang. Iya, sudah mengerti, sudah paham mungkin. Oke, itu mungkin ada Pak Faldi. Oh ya, ini Pertanyaan itu. ada pertanyaan yang masuk di kolom chat ya. Saya baca langsung mungkin ya. Jadi ini pertanyaan dari siapa nih? Selamat siang, saya dari Pokjar Nabire, PG PAUD. Nah, ini dari Ibu Nadia kalau nggak salah. Itu waduh, ini bukan pertanyaan untuk kita tapi minta, waduh, minta Nanti materinya dikirim, nih. Pak Faldi. Materinya nanti kita share, nanti kita bagikan. Ya. Ayo coba teman-teman, silakan yang mau bertanya. Ini mumpung gratis nih. Bisa tanyakan langsung sama yang ahlinya ini. Dan juga kita harus berani mengubah mindset teman-teman. Jadi kalau kita kuliah hanya kemudian untuk menggugurkan kewajiban kita dalam kita memperoleh tujuan untuk keprofesian kita. Misalnya teman-teman guru yang kebetulan syarat tuntutan minimalnya adalah sarjana, ya sudah saya pilih UT karena kuliahnya di akhir waktu. Nah, kenapa kita pemikiran itu tidak kita balik? Ada sesuatu hal apa yang bisa kita tambahkan dengan kita berkuliah di UT dengan waktu yang banyak kemudian kita miliki lebih gitu loh. Nah ini. Jadi kalau saya sedikit cerita teman-teman, saya mulai menulis itu bukan 1-2 tahun ini, semenjak saya memang sejak kalau sejak sekolah memang saya senang membaca buku. Nah berikutnya kalau di waktu saya kuliah itu saya sudah belajar membuat artikel yang kemudian saya belajar ngirim-ngirim artikel ke publikasi ilmiah itu. Dulu kan tidak ada internet, ya ada tapi belum lazim. Itu saya kirim-kirim lewat artikel, lewat manual begitu saya kirim-kirim. Saya memang tidak mendapatkan finansial, tetapi saya dapat sebuah kesenangan. Nah, berikutnya lagi adalah motivasi yang lain. Jadi begini teman-teman, kondisi ekonomi keluarga. Jadi kalau teman-teman itu kan saya lihat ada yang dikasih les
renang, les bahasa Inggris, les apa, sepak bola, ke apa gitu. Nah, kebetulan karena ekonomi keluarga saya pas-pasan, saya menemukan sebuah kalimat yang bagus di buku itu. Di salah satu tulisan saya baca begini, kalau Anda mau keluar dari jurang kemiskinan, maka sekolah dan ilmu pengetahuan adalah jawabannya. Saya merenung ilmu pengetahuan. Artinya begini, saya boleh lahir sebagai anaknya orang tidak mampu, tetapi kalau teman-teman anaknya orang mampu waktunya habis untuk les, maka waktu saya harus habiskan untuk membaca buku. Jadi satu hari itu dulu ya, kalau sekarang kan tuntutan pekerjaan banyak. Itu saya tidak terhingga untuk membaca buku. Jadi kalau saya lihat teman-teman itu yang anaknya orang mampu, yang sekolah pakai motor begitu toh, kurangnya kalau di kampung kan begitu. Dia kan lari ke sana kemari sama cewek-cewek begitu. Dia pergi berapa lama? 2 jam. Oke, 2 jam dengan menikmati fasilitas orang tuanya, maka saya 2 jam saya manfaatkan untuk membaca buku. Nanti kita lihat outputnya. Dia dengan fasilitas orang tua itu jadi apa? Saya dengan banyak membaca buku, outputnya akan jadi apa? Ya, betul. Nah, ternyata teman-teman saya dulu yang banyak menikmati fasilitas orang tua, motornya pada hilang, mungkin nilai jualnya nggak ada. Tapi dengan saya banyak membaca buku, saya bisa jualan dengan pikiran saya. Gitu. Hari ini kan dari training atau latihan yang bukan training ya. Kalau di bahasa olahraga itu namanya TC, training camp yang dulu pernah saya lakukan. Nah, ini sekaligus juga memantik ke teman-teman. Saya juga pernah ngalami Pak Faldi jadi guru kalau guru honor kan di sekolah itu, guru SD. Ya, gitu kan. Guru kontrak. Belum, guru honor itu yang gajinya 45.000, 55.000, terakhir itu gaji saya 250.000 di sekolah SD. Besar ya? Ya, bagi kami luar biasa. Nah, saya tidak mengeluh, saya nggak mau ikut-ikutan seperti teman-teman lain demo apa begitu, enggak. Saya banyak waktu, jadi aneh juga. Guru olahraga itu kan biasanya lebih senang aktivitas di lapangan. Nah, kalau saya di lapangan ya, tapi ketika saya sudah tidak di lapangan, saya selalu pegang buku. Jadi mungkin di lingkungan teman-teman saya guru olahraga waktu itu jadi tidak lazim. Karena guru olahraga kok saya di lapangan itu misalnya olahraga gitu, waktu rest, misalnya main bola, selesai di pinggir saya baca buku, minum sambil baca buku. Pokoknya di tas saya selalu ada buku. Jadi teman-teman saya kan sudah senang hidupnya gitu kan. Saya hiburannya gitu. Di samping itu ya karena memang kita kalau tetap ada sesuatu kok kita ketika membaca. Itu ada pertanyaan Pak Faldi. Iya, oke. Kita lanjut. Ini ada pertanyaan dari mahasiswa. Yang pertama itu dari Hermin Mofu. Nah, dari Prodi Ilmu Perpustakaan. Nah, pertanyaannya begini, Pak Dokter. Bagaimana cara membuat proposal bantuan buku ke perpustakaan daerah provinsi ke sekolah? Terima kasih. Nah, ini mungkin ya teman ini mungkin seorang yang bertugas di perpustakaan ini. Baik, terima kasih. Ini Ibu atau Bapak ya? Yang jelas itulah ya. Ya. Ini sekaligus saya menjawab ini. Yang saya tahu kondisi dan kendala di teman-teman di perpustakaan itu kan saya banyak bergaul dengan teman-teman di perpustakaan, baik di perpusda maupun di perpustakaan unit kampus itu. Saya sering ngobrol dengan teman-teman. Kendalanya yang paling utama adalah soal pendanaan, gitu loh. Sama, jadi dengan persoalan-persoalan pada umumnya. Jadi kalau kita kemudian berharap mendapatkan proposal bantuan buku ke perpustakaan daerah misalnya, kita juga harus menyesuaikan dengan anggaran yang diterima oleh unit kerja itu. Dan saya sangat mengerti dengan keadaan perpustakaan baik di daerah maupun di unit kerja. Anggarannya relatif tidak banyak dibandingkan dengan unit kerja yang lain. Contoh di Dinas Pendidikan atau di Departemen Pendidikan yang 20% APBN atau APBD. Anggaran untuk perpustakaan itu sangat kecil dibandingkan dengan sarana prasarananya. Sehingga teman-teman tidak banyak memiliki akses untuk mendapatkan informasi baik itu terkait dengan buku. Adapun
bantuan-bantuan yang dimaksud itu bisa kita peroleh sesungguhnya melalui pendekatan personal terlebih dahulu. Pahami dan kenali dulu siapa yang ada di situ. Minimal kalau belum ada jaringan, sering datang ke tempat itu untuk ikut baca-baca dulu di situ. Nanti kenal siapa petugasnya, siapa kepalanya. Nanti akan tahu kondisinya yang ada di situ. Justru kalau kita mau lebih banyak bantuan buku itu bisa dengan dengan sistemnya, kalau saya sebut sistem tumpang sari ya, saling menguntungkan. Nah, pemerintah daerah itu kan punya dana lebih. Kenapa tidak ada sinergitas? Kemudian macam kami ini di perguruan tinggi atau kita Pak Fardi di perguruan tinggi yang ada di Papua, itu teman-teman banyak kok punya kesadaran untuk menulis. Seperti saya ini kan 1 tahun paling nggak 1 kali lah gitu. Nah, kendala saya itu kan saya karena kesenangan hobi aja, saya cetak buku seperti kemarin yang saya bagi-bagi ke teman-teman, itu kan dana pribadi. Nah, sifatnya enggak banyak. Paling yang teman-teman ini kalau offline ini saya berupaya untuk teman-teman yang tanya saya kasih stimulus 1 buku gitu, buku yang saya tulis. Tapi kan tidak banyak. Beda cerita kalau ada 2 pihak. Ada teman-teman yang punya kesadaran dan kreativitas untuk menulis, kemudian dikasih stimulus berupa bantuan insentif anggaran. Buku-buku itu kemudian bisa didistribusikan ke teman-teman yang ada di unit kerja atau di daerah-daerah. Ini sistemnya namanya sistem yang saling membangun, saling menguntungkan. Nah, persoalannya adalah tidak semua pengambil kebijakan sadar bahwa cara membangun manusia itu juga bisa melalui buku. Kita hanya berpikir fasilitas kerasnya. Pokoknya sekolah saya kasih banyak, bangkunya, mejanya, kasih komputer lah. Sudah. Kita lupa bahwa ngasih oleh-oleh ilmu melalui buku gitu. Ya, itu. Itu salah satu. Jadi pahami dan kenali siapa yang ada di teman-teman di perpustakaan. Itu sederhananya. Oke, Pak Dokter. Ini ada pertanyaan yang kedua nih, Pak Dokter. Ini dari siapa nih pertanyaan kedua? Ya, dari Sarah Rimosan. Dari Prodi Ilmu Komunikasi. Saya mau bertanya bagaimana cara agar tulisan kita yang kita ambil dari buku lain tidak terdeteksi plagiasi. Apakah harus kembangkan bahasa dari sumber tersebut? Terima kasih. Waduh. Silakan Pak Dokter. Ini nih trik nih. Pada umumnya kita tidak hanya mahasiswa ya, teman-teman dosen sekalipun itu terjebak dengan retorika yang ada di sini. Bukan hanya retorika, tapi sudah memang nyata ya. Jadi kesulitan kita adalah kalau kita nggak ngutip nggak dapat bahan. Kalau kita ngutip nanti plagiasi checker atau software plagiasi ini membidik atau kemudian men-scan karya kita itu sebagai sebuah plagian. Ini juga persoalan yang banyak terjadi. Nah, solusinya yang pertama adalah bahasa yang paling itu parafrase. Jadi tidak semua kalimat itu juga mampu untuk kita kembangkan ya. Paling tidak di awal, di tengah, kemudian di akhir ada beberapa kalimat yang sama, kemudian kita sedikit melakukan modifikasi. Misalnya begini, ada kalimat saya dan ibu pergi ke pasar, dan itu bisa kita sesuaikan menjadi beserta. Jadi kami beserta bunda jalan ke pasar. Ini kan ada sebuah perubahan atau diparafrase sedikit, tapi intinya sama bahwa saya dengan ibu pergi ke pasar. Ya. Nah, berikutnya lagi adalah itu tadi di awal, di tengah, di akhir bisa kita gunakan itu. Bisa juga kita lakukan penambahan. Jadi kalimat utuhnya misalnya begini Pak Fardi atau teman-teman. Ilmu komunikasi adalah sekian. Bisa kok kita di awalnya kita berikan kalimat yang di situ sebagai kalimat penghubung sebelum kalimat inti. Jadi kemudian atau oleh karenanya ilmu komunikasi ialah apa. Nah, di situ juga butuh ketenangan dan kecermatan di dalam proses berpikir. Dan ingat, jangan patah semangat. Ini kata kuncinya. Nanti kita sudah nulis, sudah kita kutip banyak sesuai dengan saran pembimbing atau saran banyak pihak lah ya.
yang sesuai dengan kaidah ilmiah yang ada di UT, kemudian tahu-tahu plagiasi kita melebihi 30%, terus kita nggak mau bangkit. Itu salah. Yang paling tepat adalah kita harus, ini loh, tadi yang saya sampaikan di awal, jangan menyerah. Ya, kita harus punya jiwa petarung, tetapi juga kita harus cermat, cerdas, cari, misalnya kita juga harus banyak bicara dengan pembimbing atau pengarah. Kita juga harus banyak menyimak informasi yang lain. Berikutnya lagi adalah berjuang terus, berjuang terus, berjuang terus. Jangan menyerah intinya. Saya sudah banyak kok, sekelas saya aja yang banyak artikelnya itu, saya sering dibegitukan sama jurnal ilmiah kok. Maaf, artikel Anda melebihi 35%. Tapi di situ oleh reviewer kemudian saya diberi kesempatan untuk memperbaiki. Tidak apa-apa. Bahkan kemarin itu saya ada yang 1 tahun baru terbit. Jadi saya nikmati gitu loh sebagai sebuah challenge atau tantangan. Mungkin revisinya ada kalau lebih dari 8 kali. Tidak apa-apa, itu saya makin senang begitu. Jadi saya makin tahu titik, koma, dan lain sebagainya. Oh, posisi saya kurang benar di situ misalnya. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab Pak Faldi. Ya, siap. Ya, ini ada pertanyaan berikutnya lagi nih, Pak Dokter. Dari Anita S, mahasiswa beasiswa KIP Prodi Ilmu Hukum. Nah, jadi yang ingin ditanyakan itu, bagaimana kita melakukan sebuah penelitian yang melibatkan banyak objek, metode penelitian, apa yang lebih efektif digunakan untuk penelitian tersebut, dan apakah semua penelitian diharuskan terjun ke lapangan secara langsung? Terima kasih. Oke, Pak Dokter, silakan. Mungkin bisa menjawab. Saya justru malah berpikir kebalikannya ya. Makin banyak objek, itu artinya akan makin banyak solusi yang harus kita carikan. Makin banyak solusi yang harus kita carikan, artinya apa? Makin banyak metode yang kemudian kita buka. Nah, ini juga menjadi fokus untuk kita. Boleh lebih dari 1 objek, tetapi kita harus mampu menyelaraskan dengan kondisi yang kita miliki. Kita mampu enggak dengan target waktu sekian untuk menyelesaikan waktu. Itu semua harus kita pahami. Nah, berikutnya lagi tadi apa Pak Faldi? Ya, tentang ini Pak. Dan apakah semua penelitian harus terjun ke lapangan? Kualitatif, kuantitatif nih. Tidak harus. Bu, ada kok penelitian berbasis analisis analisis konteks gitu. Jadi kita berbasis media atau berbasis buku, berbasis dokumentasi. Kalau dalam ilmu hukum itu juga kita bisa membedah, meneliti aspek-aspek hukum, baik itu dari dokumen, peraturan, dan lain sebagainya. Kalau memang itu belum banyak yang lazim ketika kita berbicara di prodi yang misalnya di pendidikan ya, umumnya ini kan ada metode yang kita terapkan, kemudian hasilnya bagaimana. Baik itu berbentuk penelitian eksperimen maupun PTK, ataupun penelitian yang berbentuk pengembangan. Nah, umumnya penelitian yang berbentuk eksperimen, PTK maupun pengembangan memang membutuhkan kehadiran kita. Tetapi ingat, kehadiran itu tidak harus dimaknai kehadiran terjun langsung di lapangan. Karena apa? Sekarang zamannya sudah zaman daring. Boleh kok kita menginterview atau melakukan simulasi metode kepada anak didik kita atau sampel kita melalui daring. Tinggal kita, ini loh, kadang itu ada juga mahasiswa yang belum bisa memahami maksud dan tujuan dari pembimbing. Pembimbing mengarahkan begini, tetapi karena sudah terpatri dalam pikiran mahasiswa, tidak bisa kalau judul ini saya tidak mampu. Tapi tidak mau kemudian meresapi kira-kira, karena begini, mahasiswa idealnya ya, kita bicara idealnya, itu menulis proposal penelitian atau bekerja dalam bidang penelitian itu kan soal penelitiannya ini. Tapi pembimbing atau dosen itu kan sudah sekian, dia sudah bekerja dan itu memang pekerjaannya. Jadi jangan kemudian kita protes kepada polisi soal SIM, karena memang pekerjaannya dia gitu loh. Itu logika sederhananya. Jawabannya tadi, bisa ke lapangan atau tidak bisa ke lapangan. Ke lapangan pun itu sekarang jangan berpikir ke dunia nyata. Dunia gaib pun bisa sekarang melalui dengan saluran teknologi. Mudah-mudahan bisa menjawab.
Oke, mantap Pak Dokter. Ini Pak Dokter, pertanyaan sudah mulai banyak nih Pak Dokter. Kayaknya Ini sudah ada. sudah mulai memanas ini. Iya, Jadi mantap. Memang panas ya. sudah banyak yang bertanya nih. Ini yang berikut dari siapa nih? Dari Melki Alfian. Izin bertanya Pak Dokter, dalam melakukan penelitian, apakah ada alat-alat yang digunakan dalam mengukur ataupun dalam mengumpulkan dan menganalisis data? Dan apakah kendala-kendala yang sering terjadi dalam pembuatan proposal? Dan apakah ada kendala-kendala yang sering terjadi dalam pembuatan proposal? Mungkin Ya, itu kita aja. berbicara dalam perspektif di mana dulu soal alat ukur ini ya. Kita berbicara penelitian yang berbasis kuantitatif atau kualitatif. Umumnya teman-teman yang berhubungan bidang ilmu humaniora, ilmu sosial, ini dia lebih banyak berbicara soal kualitatif. Nah, teman-teman seperti eksak, ini ilmu terapan ini dia lebih banyak di kuantitatif. Tetapi ingat, dua-duanya memiliki model pola untuk menyelesaikan yang sama. Maksudnya bagaimana? Diperlukan alat ukur untuk menghasilkan dan menuju hasil penelitian itu. Kalau penelitian kualitatif boleh kita menggunakan misalnya data dari responden. Responden dalam penelitian kualitatif itu kan ada yang primer, ada yang sekunder kan begitu, melalui wawancara atau isian-isian data secara tertulis. Kalau kuantitatif macam-macam. Kalau kita bicara PTK, di situ ada instrumen terkait dengan bagaimana pembelajaran itu diukur. Kita berpijak pada RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Di situ misalnya kan begitu. Nah, kendala kita adalah terkadang mahasiswa itu bisa bercerita di awal melalui latar belakangnya. Bagus, kemudian di daftar pustakanya, metodenya ngerti, tetapi kita mau mengukur itu pakai apa? Nah, itu pakainya apa itu juga menimbulkan kebimbangan dan ambiguitas itu ditambah dengan kita nggak ngerti mau diolah bagaimana gitu loh. Misalnya penelitian kualitatif, kita sudah menggunakan misalnya pedoman wawancara ya. Dari sekian banyak wawancara ini mau diapakan sih data ini? Nah, ini juga menjadi butuh pemikiran. Nah, kendala-kendala ini bisa kita atasi dengan banyak membuka literasi, baik literasi lisan melalui komunikasi dengan pembimbing atau orang-orang lain yang ahli. Ini terkait dengan inti dari penelitiannya. Nah, berikutnya lagi bagaimana ketika dokumen penelitian itu sudah jadi mulai dari bab 1 sampai dengan bab 5. Ingat teman-teman, jangan berpikir karya kita adalah karya yang sempurna, tetapi butuh penyempurnaan. Ketika saya mengerjakan skripsi, tesis di S2 maupun disertasi, saya tidak sungkan kok kemudian meminta bantuan. Waktu saya di S3, ada teman-teman mahasiswa saya suruh baca. Barangkali di situ saya lupa nulis titik, koma, tanda tanya, apapun tanda-tanda yang lain di situ, ya. Yang kadang saya lewati, oh iya, sudah saya baca berkali-kali, menurut saya sudah sempurna, ternyata masih ada kurangnya. Nah, ini juga penting komunikasi yang semacam ini. Justru jangan disembunyikan. Ditanya temannya, skripsinya mana atau TAP-nya mana, kita sembunyikan karena takut dicuri oleh teman-temannya. Enggak, kalau saya dulu skripsi saya itu saya minta teman-teman memberikan pendapatnya dan itu banyak membantu. Kendala pasti ada, tetapi solusi juga pasti ada. Ingat, tidak ada kendala yang tidak bisa diselesaikan melalui sebuah solusi. Intinya adalah kita banyak mencari informasi dan banyak komunikasi gitu loh. Berikutnya Pak Faldi. Oke. Ini pertanyaan berikutnya itu dari Rahmi Jalali. Ya, dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Nah, yang ingin ditanyakan yaitu bagaimana cara membuat proposal yang menarik dan sistematis dan mudah dipahami. Nah, yang jelas bahasanya ini ya, bahasa di awal itu harus sederhana, tidak usah banyak muter-muter. Misalnya ini saya mencoba menyelaraskan karena teman ini dari ilmu pemerintahan ya. Kita misalnya meneliti tentang aspek kebijakan publik di kabupaten atau di kota mana. Yang mau kita kaji lebih dalam terkait dengan kajian kebijakan publiknya terkait dengan perda, misalnya perda apa? Perda terkait dengan lingkungan
anak, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Bahasanya nggak usah muter-muter terlalu panjang, gitu loh. Intinya di situ. Kemudian kita juga harus banyak menyelaraskan dengan kondisi. Nah, lebih banyak saya menyarankan untuk membaca artikel ilmiah terkait dengan bidang ilmu kita di internet. Itu akan banyak menuju di situ. Karena apa? Bahasa artikel ilmiah itu terkadang lebih efektif, lebih efisien, dan lebih update. Nah, ini juga menjadi salah satu rujukan. Nah, berikutnya lagi tingkat kemenarikan itu rupa-rupa warnanya ya. Nah, ini kita harus menyelaraskan dengan kondisi situasional yang saat ini terjadi. Itu juga menjadi salah satu rujukan. Misalnya hari ini terkait, mohon maaf ya, yang ilmu pemerintahan, ini saya tidak menggurui ya. Hari ini kita berbicara masalah otonomi khusus. Implementasinya bagaimana, titik poinnya bagaimana, ini kan bisa kita kaji yang sedang menarik. Nah, sistematis itu yang jelas kita tidak boleh lepas dari panduan kalau kita berbicara masalah TAP atau skripsi. Begitupun dengan proposal ke kreativitas mahasiswa. Semua saya yakin diberikan panduan. Kita yang umat beragama saja ada kitab suci sebagai panduan. Nah, terkadang kita lupa untuk membaca panduan itu. Bukan lupa, kadang-kadang kita nggak punya waktu untuk membaca itu. Itu juga menjadi problem tersendiri. Berikutnya, mudah-mudahan bisa jawab Pak Faldi. Oke, mantap. Atau sudah habis Pak Faldi? Waktu masih ada Pak Dokter. Masih bisa. Oke, ini ada pertanyaan terakhir nih Pak Dokter. Dari Christine Natalia, Prodi Visip. Ini anak hukum ini, saya kenal ini. Ya. Ingin bertanya, dalam penyusunan proposal pasti ada metode penelitian. Dalam metode penelitian, apakah kita harus turun langsung ke tempat penelitian atau hanya melihat situs yang dibuat oleh tempat penelitian? Bagaimana langkah-langkah dalam pencarian data yang sesuai? Oh, ini tadi ada kaitannya ya, Pak Dokter, dengan pertanyaan yang sebelumnya tadi. Mungkin silakan, Pak Dokter. Tes. Ya. Oke, ini saya menambahkan saja. Ya, terima kasih. Ya, pertama ini saya berulang-ulang kali dimanapun tempat berada, selalu saya memberikan informasi. Jadi disampaikan. Ya, suara saya didengar Pak Faldi? jelas didengar. Halo? Iya, silakan dilanjutkan Pak. Suara Dokter. saya didengar enggak ini? Dengar. Jelas Pak Dokter. Dengar Pak. Bentar. Ini ada sedikit gangguan teknis. Saya juga dengar, Pak. Coba si Pak Dokter bisa Ya. Gambarnya ditutup. Oh, enggak. Oke, lanjut. Tadi mungkin ada sedikit gangguan teknis, Pak Dokter. Sudah bisa terdengar jelas ini. Silakan dilanjutkan, Pak Dokter. Jadi nanti kalau suara saya agak miring-miring itu di stop supaya teman-teman bisa mencerna. Oke. Terkait dengan metode ini selalu ulang-ulang saya sampaikan. Sesungguhnya ini gampang, apalagi teman-teman dari hukum ini. Jadi kalau kita bicara TKP, itu kan teman-teman tentu akan bisa bercerita panjang kali lebar. Maksud saya adalah begini. Jangan kemudian membuat judul yang kemudian atau berbicara masalah judul itu, kita kemudian seolah-olah tidak ngerti begitu. Kaitkanlah dengan judul-judul yang kita ngerti, yang kalaupun belum ngerti, komunikasikan dengan pembimbingnya. Supaya apa? Di dalam pencarian atau pemerolehan data di awal atau studi pendahuluan di latar belakang itu kita ngerti. Kalau di dalam bahasa BAP itu kan kronologi kejadian kita tahu. Kenapa penelitian itu kita kerjakan? Itu tentu kan ada alasan. Alasan itu kan menjadi motif. Motif itu kan nanti akan berlaku di situ ada tujuan. Tujuannya mau kemana sih gitu loh. Nah dari sana kemudian di daftar rujukan itu kan secara di situ makanya kita dibekali dengan kata kunci.
Misalnya penelitian terkait dengan survei pelaksanaan kepuasan saat inilah layanan BPJS di tengah masyarakat. Itu yang jelas kita berbicara masalah layanan, kita berbicara masalah kesehatan. Di situ kita juga bisa berbicara masalah aspek sosial. Kata kuncinya kan ada 3 di situ. Nah, maka di bab 2 ya kita lebih banyak di situ berbicara masalah layanan, manajemen layanan. Ya, kemudian kita berbicara masalah aspek kesehatan, aspek kebijakan kesehatan. Kemudian kita berbicara masalah yang aspek-aspek sosial yang ada di situ. Dan berikutnya diakhiri dengan metode. Nah, metode itu harus sinkron. Jadi topiknya apa? Survei terkait dengan kepuasan layanan BPJS Kesehatan di masyarakat Kota Jayapura misalnya. Metodenya apa sih, yang jenis penelitiannya apa? Oh, penelitiannya adalah kualitatif. Ketika kita berbicara kebijakan, bisa berbicara masalah normatif, bisa juga berbicara masalah hal-hal yang lain yang ada di situ. Nah, berikutnya lagi kita harus paham alat ukur yang mau kita gunakan itu apa, sehingga waktu kita ke TKP itu kita jelas cara ngambil datanya itu seperti apa. Nah, ini juga butuh sekali lagi step by step. Makanya jangan menyerah atau kemudian jangan menganggap bahwa pembimbing itu jahat. Kenapa? Kita mempelajari atau belajar kitab suci saja itu step by step. Nggak mungkin misalnya teman-teman yang mohon maaf ya, yang Nasrani itu langsung belajar Alkitab langsung utuh begitu, langsung kita bisa goyah pikirannya. Nah, kalau yang Muslim belajar Al-Quran langsung di situ langsung satu kitabnya, enggak. Maka dosen pembimbing itu sudah tahu, sudah bijak. Oh, dari bab 1 pun dimulai dari kerangka seperti apa, bab 2-nya dari mana, bab 3-nya bagaimana. Kalau kita ikuti terus, tentu itu akan menjadi bantuan yang konstruktif kok untuk kita. Nah, masalahnya adalah kadang mahasiswa ingin cepat, seolah-olah terkesan memaksa dosennya atau pembimbingnya supaya menyelaraskan dengan waktu kita. Nah, ini juga bisa terjadi benturan. Ingat, pembimbing atau dosen juga manusia biasa, punya sifat emosional juga. Kalau mahasiswanya terkesan maksa, tinggal, akibatnya apa? Kita lama lulusnya. Ya, cara yang paling bijak ya win-win solution lah. Kadang kita juga aktif menghubungi dosen, tapi juga ingat waktunya kapan, gitu, caranya bagaimana. Komunikatif intinya. Mungkin ada lagi, Pak Waldi? Ya, ini karena kita waktunya juga terbatas, jadi ini satu pertanyaan terakhir, Pak Dokter. Ini ada dari siapa nih? Dari Dewanti. Dewanti dari Prodi Biologi. Izin bertanya, Pak, dalam penulisan proposal itu kan yang paling menjadi titik perhatiannya pada bab 1 atau latar belakang. Jadi yang mau ditanyakan itu, pada latar belakang tersebut, sistem yang baik atau yang benar digunakan yang harus dalam peralihan bahasa atau penjelasan untuk masuk dalam rumusan itu bagaimana ya? Atau biasa yang dibilang sistem penulisan piramida terbalik dari judul penulisan tersebut. Mungkin Pak Dokter bisa. Ya, saya menangkapnya. Iya, gini aja lah, simpelnya itu kadang kita akan terkendala dengan banyaknya referensi, kemudian banyaknya pilihan kalimat dan kata, sehingga mau menuangkan itu kan tidak mungkin semuanya. Misalnya kita ngutip satu buku, itu kan tidak mungkin satu buku itu langsung kita masukkan di situ. Waktu kita habis untuk menyalin itu dan kemudian resiko plagiasinya akan jauh lebih besar. Tepat pertanyaannya adalah efektif. Nah, efektif di sini makanya perlu banyak ini. Kita main harus lebih jauh gitu loh. Lebih jauh maksudnya begini, harus banyak memperdalam informasi. Informasi itu banyak kok sumbernya. Jadi begini, kalau saya menyimak misalnya persoalan terkini soal kurikulum merdeka ini. Kan ANSI tidak selalu kita harus membaca buku-buku terkait dengan kurikulum dan pembelajaran. Kita lihat YouTube dong. Di situ kita luangkan, tidak harus ditonton semua.
5 menit, 3 menit, di situ ada kalimat-kalimat yang bagus yang kemudian kita bisa serap informasinya sehingga kita bagus untuk memperoleh hasil karya kita. Intinya begini teman-teman, untuk menuju hasil yang baik itu mesti perlu jalan yang relatif banyak dulu, tapi kemudian kita kerucutkan menjadi menjadi satu sudut. Untuk membuat jus yang bagus itu kan perlu campuran-campuran supaya enak. Jadi memang bahan bakunya adalah jeruk. Yang kita mau tuju adalah jus jeruk. Tapi kan bukan jeruk langsung 1 kilo kita olah, enggak. Kita pelajari dulu jeruknya. Kemudian kita proses di situ. Nah, kalau jeruk saja kita bisa bisa diare, tapi di situ perlu gula, perlu susu, ada topping-toppingnya. Nah, itulah sama dengan hasil karya penelitian kita, sehingga hasil risetnya bagus dengan kalimat-kalimat yang efektif. Nah, sebetulnya saya pakai filosofi di kampung saya ya, itu enggak apa-apa toh. Jadi di kampung saya itu kan ada bahasa begini, alon-alon waton kelakon, artinya pelan-pelan yang penting sampai, daripada cepat tapi nggak sampai dan nggak selamat gitu loh. Tapi juga jangan terlalu pelan juga, mentang-mentang saya mengamalkan filosofi pelan-pelan yang penting sampai, bimbingan itu 3 bulan sekali dengan pembimbingnya atau dosennya. Ini kapan selesainya kan begitu. Kita harus jeli juga karena 3 bulan pertama tidak ada masalah. Plus 1 bulannya itu jadi masalah karena kita bayar SPP lagi. Nah, itu juga harus jeli di situ. Nah, secara keseluruhan teman-teman, jadi penelitian itu sebetulnya bisa dikerjakan dan akan selesai tepat pada waktunya. Bahasa umumnya kan seperti itu. Nah, tergantung bagaimana ini loh, mentalnya ini yang kita jaga dan kita atur. Ada orang yang bandel. Saya dulu memang ya karena perawakan saya dari Jawa kan kelihatannya kalem, tapi pembimbing saya sampai jengkel kadang. Jadi begini, saya pertama bawa proposal gitu. Saya kan nunggu. Jadi kalau orang Jawa itu kan menang sabar. Terserah dosennya mau jungkir balik kemana, muter-muter, saya tunggu di situ. Setelah bimbingan ya, dosennya ngomong apa aja ya saya dengarkan, enggak apa-apa. Karena beliau sebagai pembimbing. Nah, ada teman-teman yang sakit hati besok nggak balik lagi. Kalau saya enggak. Saya target 3 hari kerja, besok balik lagi. Dosennya marah-marah lagi, kamu kok terlalu cepat begini-begini. Saya 2 hari balik lagi. Lama-lama kesel juga karena saya terlalu sering di situ. Dan kalaupun beliau beralasan kemana-mana, enggak apa-apa, saya ikuti, saya tunggu. Jadi saya menang sabar. Lama-lama ya kita malah jadi akrab dan substansi pokok soal bimbingannya jadi lupa. Jadi artinya apa? Timbul pemakluman jalan terakhir. Ya sudahlah, ini proposalmu, ya sudah saya tanda tangani aja daripada kamu balik terus, saya juga bosen gitu. Bicara begitu. Jadi karena faktor bosen juga ketemu saya karena terlalu sering. Itu rahasia juga. Jadi teman-teman kalau ditolak bimbingan dosen jangan menyerah. Balik terus. Lama-lama dia nggak baca proposalnya tanda tangan. Ya. Aduh. Oke, Pak Dokter, ini ada satu lagi pertanyaan nih. Sebenarnya masih ada 2, cuma ini kita nanti lihat waktunya. Karena masih ada, jadi langsung saja Pak Dokter. Jadi ini apa nih? Dari siapa nih? Alfrida ya. Maaf, ini ada dari Melki tadi, mungkin terlewat. Jadi dari Melki tadi itu dalam proses mengerjakan proposal, baik di dalam penelitian, mood pencarian data, akurat kadang emosional. Kita turun sehingga dalam proses penyusunan aspek dan metode, itu bergeser dalam penelitian. Bagaimana Pak Dokter kita mengatasi hal seperti ini sehingga penyelesaian bisa lebih efektif dan tepat waktunya? Nah, ini berbicara mood nih Pak Dokter. Nah, sebelum saya jawab, saya kadang juga mengkritisi diri saya sendiri dan teman-teman ini dalam proses pencarian informasi. Niat kita sudah berjuta-juta, jadi kita target 1 minggu proposal harus selesai. Oke, selesai. Nah, kadang niat kita itu bergeser. Jadi juga saya mengkritik saya dan teman-teman. Saya mau kerja 1 jam,
Tapi saya butuh rest dulu 5 menit untuk lihat YouTube atau IG teman-teman. Nah terkadang itu kita jadi lupa. 1 jam itu 50 menit justru kita menyimak IG status teman-teman kita. Kemudian lihat YouTube dan malah main game. Yang 10 menit kita sudah ngantuk. Akhirnya apa? Waktu yang sudah kita targetkan malah nggak jadi. Itu saya mengkritisi. Jangan sampai niat kita berbelok di situ. Atau kadang-kadang karena kita sudah jenuh, mumet ya, cari referensi begitu. Saya 5 menit dengarkan musik. Satu lagu yang sudah kita sukai kita putar. Nanti iblis menggoda kita. 2 lagu nggak apa-apa, 3 lagu nggak apa-apa. Lama-lama semua lagu kita dengarkan malah nggak jadi kerja. Balik ke niat kita. Itu juga saya kadang mengkritik saya juga teman-teman. Nah, mood ini bisa dibangun dengan komitmen yang kuat, teman-teman. Jadi kalau kita sudah punya tujuan, itu susah untuk dikalahkan. Maka kalau dalam ilmu hukum, teori pembuktian kasus itu kan ada motif. Pelaku itu mau apa sih kok bagi begitu? Semua kan ada motifnya. Sama kalau kita mau mengeksekusi proposal itu, pastikan tujuannya dulu. Yakinkan pada diri saya nggak boleh goyah. Target saya 8 semester S1 harus selesai. Iya di situ. Nanti Tuhan akan kasih jalan setiap kesulitan. Nah, berikutnya lagi adalah kadang-kadang kita itu mood-nya naik turun. Nah, naik turun itu bergantung situasional yang ada di lingkungan sekitar. Memang karena ada unsur-unsur yang lain atau dirinya sendiri memang sudah jenuh. Bimbingan 1 kali, 2 kali, 3 kali tidak diterima, kita menyerah. Berikutnya lagi juga ada faktor pengaruh yang lain. Misalnya teman-teman yang sudah kerja, ini diganggu oleh kebetulan atasan ini ngasih pekerjaan, ya nggak selesai-selesai. Akhirnya apa pelampiasan, ya sudah proposalnya saya tinggal, saya nggak mau kerja. Nah, padahal merugikan kita sendiri. Coba kalau kita lulus S1 atau S2, karena ada kemungkinan kita jadi kepala bagian, gitu loh. Kalau kita di kantor, itu memang kadang itu persoalan itu seiring dengan peluang yang akan kita dapatkan di hari esok. Tuhan ngasih ujian itu tentu akan ngasih solusinya, kan begitu. Iya. Berikutnya lagi adalah yang ketiga, pastikan irama atau ritme teman-teman yang ada di sekitar kita itu kita mendapatkan frekuensi yang pas. Jadi di saat kita kuliah, ini sedang genting-gentingnya mengerjakan skripsi atau TAP, kita cari teman yang di situ kebetulan sukanya shopping atau cari kuliner. Ya nggak jadi, itu loh. Carilah teman yang frekuensinya mirip-mirip begitu, yang dia yang anteng rumah tangganya, kemudian yang kalau ibu-ibu atau emak-emak itu ya yang tipe-tipe yang banyak ngurus keluarga gitu, sehingga solusi atau paling tidak saran yang diberikan atau ritme yang kita lihat itu paling tidak itu mendekati sama begitu. Yang terakhir adalah ini yang selalu saya ulang-ulang juga teman-teman, bermentallah baja, jangan mudah menyerah ya. Jadi kalau kita menyerah dengan kondisi hari ini, Pak, saya itu ada berapa mata kuliah di UT. Memang UT kadang-kadang kalau kuliah ini kadang mata kuliah munculnya terus. Tidak apa-apa, nikmati. Tapi kita harus pakai cara. Sistem itu bukannya nggak bisa diakali kok. Cara ngakalinya bagaimana itu tanya Pak Faldi. Karena beliau ada di situ. Itu loh. Semua pakai cara. Jadi saya sampai ngajari teman-teman saya gitu. Cara mungkin agak jahat ya gitu. Pak, saya itu ngirim tugas lewat begini, sistemnya begini, saya mumet dan seterusnya. Lah, Ibu, begini Bu saya caranya. Ibu panggil anak muda, di situ kasih kopi gitu. Nah, kopi itu kan dalam tanda kutip, biar matanya terang. Nanti Ibu kasih tugas, kasih perintah atau apa, jalan. Nah, saya tanya, Pak, ternyata benar gitu loh. Kita kan minimal punya bekal yang kita miliki karena kita sudah kerja, boleh dong kita menggunakan jasa konsultan. Ini supaya saya tidak terjerat soal hukum ya, bahasa yang saya gunakan konsultan gitu. Kalau dalam bahasa dunia hukum ya kita pakai joki lah gitu. Yang kemudian bisa membantu dan itu nggak melanggar hukum gitu loh. Kan nggak ada hukumannya kalau kita minta tolong anak muda untuk mengunggah tugas misalnya. Atau bisa jadi soal skripsinya karena saya tidak mampu untuk nulisnya ya, tapi bukan kerja yang macam-macam gitu ya. Ya, saya terbatas di situ. Boleh kok saya pakai tangan orang lain untuk membantu mengetik. Itu kan cara sebetulnya.
banyak cara untuk menuju Waena gitu Pak Faldi. Iya, bisa naik motor ya atau mobil ya kan, numpang juga kan bisa kan? Ya, kalau mau lama jalan kaki. Iya, betul. Oke, Pak Dokter. Ini kita karena waktunya tinggal 10 menit, jadi satu pertanyaan terakhir dari Ibu Alfrida. Nah, setelah itu baru kita akhiri kita punya kegiatan ini. Jadi pertanyaan begini, Pak Dokter. Gimana tekniknya agar tulisan kita tidak terlalu banyak plagiasi? Bukan tidak mungkin beberapa orang bisa punya ide dan bahasa yang sama. Ini mungkin tadi sudah ada pertanyaan yang agak mirip ya. Mungkin bisa diperjelaskan lagi, Pak Dokter. Silakan. Ya, ini kondisi di mana-mana juga saya alami begitu. Saya tanyakan. Ya, ini soal plagiasi. Ya mungkin ini bahasa kelakarnya saya aja. Cobalah UT dari 30 jadi 70% gitu plagiasinya biar teman-teman banyak lolos. Tapi berikutnya rankingnya UT nanti merosot. Ini kelakar saya aja gitu. Nah, ya sebetulnya itu kan standar itu bagus ditentukan supaya kita itu lulusannya jadi berkualitas kan begitu. Ceritanya begitu Bu. Kadang-kadang juga ya begitu juga gitu. Nah, bagaimana kalau kita mau efektif supaya nggak banyak plagiasi? Memang setiap orang memiliki waktu dan kondisi yang tidak sama. Kalau memang pada kondisi tertentu yang seperti saya kasih contoh yang normal tadi itu tidak memungkinkan, ya sudah kita berdoa pada Tuhan, mudah-mudahan ada seseorang di samping kita yang bisa menolong. Tetapi alur isi penelitiannya jangan sampai semua dia yang kerja. Itu namanya nanti masuk tindakan kriminal gitu loh. Karena mungkin kita tidak memiliki banyak waktu atau bahkan kita memiliki keterbatasan di depan laptop. Tapi ingat, kalau dalam teori ekonomi namanya cash and flow. Keringat yang keluar itu harus sesuai dengan energi yang masuk gitu loh. Jadi maksudnya bagaimana Pak? Kalau kita menghadapi teman yang royal, itu kan senang. Tapi kalau menghadapi teman yang pelit, kita sudah dikasih banyak tugas, banyak pekerjaan, kemudian tidak banyak hal yang saya peroleh, teman lari. Siapapun akan pergi. Jadi orang yang pelit nggak akan punya banyak teman. Itu kata kuncinya. Jadi maksudnya ya bisa diterjemahkan sendiri gitu loh. Yang penting tidak melanggar aturan-aturan hukum, terutama aturan akademik. Kan tidak salah toh Pak Faldi, kita meminta jasa bantuan konsultan. Tapi bukan orang yang mengerjakan semuanya loh, itu namanya nanti kalau dalam undang-undang Sisdiknas kan ada itu hukumannya gitu kan. Sampai ngeri kalau saya baca jasanya ditarik lagi. Tapi kalau kita meminta jasa layanan konsultan kan, karena keterbatasan kita kan sepertinya itu juga win-win solution gitu. Ya mudah-mudahan bermanfaat Pak Faldi. Siap. Ya, mungkin kita cukupkan ya untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Jadi di sini kita sudah di penghujung acara. Jadi mungkin ada sedikit closing statement dari Pak narasumber, Pak Dokter. Waktunya sekitar 2 menit. Disilakan Pak Dokter. Ya, satu, UT ini luar biasa. Yang kedua adalah saya mencoba dan mengajak pada diri kita sendiri dan semua orang untuk tidak ragu dan kemudian tidak layu untuk kuliah di UT ini. UT sudah membangun semuanya, termasuk kita diberikan waktu hari ini untuk mengikuti webinar yang luar biasa. Nah, berikutnya lagi, biasanya jangan sampai kita hangat-hangat tai ayam. Saya suka memprovokasi memang. Kadang saya memprovokasi supaya kita semangat. Nah, eksekusinya di tangan teman-teman. Jadi hangatnya harus terus. Panasnya ya kadang-kadang boleh, kadang-kadang enggak. Dinginnya jangan. Kalau nanti teman-teman moodnya itu turun, enggak ada saya, enggak ada yang memberi motivasi, enggak ada Pak Faldi dan teman-teman semuanya, terus enggak kerja ya enggak juga. Ingat bahwa tujuan kita di awal mau belajar dan berstudi di UT itu kan pada intinya kalau saya tanya teman-teman untuk meningkatkan taraf kesejahteraan dan kualitas SDM kita sendiri. Maka jangan keluar dari tujuan awal itu apapun kondisinya. Dalam kita berumah tangga pun tidak semuanya mulus. Dalam pertemanan tidak semuanya jalan. Dalam persahabatan kadang ada yang naik turun. Percayalah bahwa kalau kita niatnya bagus,
selalu konsisten dan konsekuen, kita tidak akan mendapatkan kesulitan. Tapi hal itu semua tidak mungkin mampu kita dapatkan dalam hal kesuksesan kalau kita tidak memberikan kebermanfaatan kepada semua. Saya selalu mengulang-ulang terutama dengan teman-teman, hiduplah yang saling menguntungkan, simbiosis mutualisme, tidak kebalikannya, merugikan. Saya sering dirugikan tapi saya mau ingin memberikan keuntungan. Karena orang yang untung itu pasti akan ditolong Tuhan. Terima kasih Pak Waldi. Oke, terima kasih Pak narasumber, Pak Dokter. Ya, teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan secara jelas ya dan detail terkait dengan bagaimana penyusunan dan trik untuk proposal yang sukses. Nah, itu tadi sudah dijelaskan bagaimana dari sisi metodologi penelitian, terus dari bagaimana penyusunan kalimat maupun kata yang terhindar dari plagiasi. Terus tadi juga ada yang mengatakan bagaimana memperbaiki kita punya mood ya dalam melakukan penelitian maupun penyusunannya. Itu sudah dijelaskan dan sudah dijawab oleh narasumber kita yaitu Pak Dokter. Jadi selanjutnya ini ada penyerahan sertifikat Pak Dokter untuk narasumber. Ini kita penyerahan secara virtual. Mungkin bisa ditampilkan teman-teman. Ya, ini sertifikat diberikan kepada narasumber kita yaitu Pak Dr. Rifki Kumarula, SPD MOR. Terima kasih untuk semuanya, Bapak Kepala beserta jajaran dan Pak Waldi beserta panitia semuanya. Mudah-mudahan nanti bisa saya olah jadi artikel ilmiah untuk teman-teman. Oke, siap. Terima kasih Pak Dokter. Ya. Untuk sesi terakhir yaitu foto bersama. Mungkin teman-teman semua, Bapak Ibu peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera untuk kita dapat berfoto bersama. Nanti ini mungkin diarahkan oleh tim panitia. Oke, silakan aktifkan kameranya. On kamera ya, sudah ya. Mungkin bisa dihitung, Mas Lutfi, Mas Rama. Baik, Pak Valdi. Baik teman-teman. Nah, diarahkan ya. Punya untuk foto bersama dimohon dibuka kameranya ya. Dibuka kameranya. Oke, saya mulai dalam hitungan ketiga. 3, 2, 1. Lagi 3, 2, 1. Oke. Oke, lagi sebentar tahan. Masih dibuka kameranya ya. Oke, semuanya dibuka kameranya. Senyum yang manis, senyum yang manis. Senyum yang manis ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, lagi satu kali lagi ya. Dibuka kameranya, masih dibuka kameranya semuanya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Itu Pak Edo sama Putri itu terlihat senyumnya manis sekali di kamera itu. Pak Edonya mantap dia. Pak Edo. Oke. Jadi tibalah saatnya kita di penghujung acara ini. Atas perhatian dan partisipasi teman-teman semua para hadirin peserta, mohon maaf atas segala kekurangannya. Apabila ada kata atau hal-hal yang kurang berkenan di hati, sekali lagi mohon dimaafkan. Untuk link presensi sudah ditampilkan di layar teman-teman, silakan di foto ataupun langsung di kolom chat juga ada. Silakan diklik biar nanti bisa mendapatkan sertifikat. Jadi mungkin itu saja, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sehat dari Indonesia. Oke. Shalom. Bye. Sama, terima kasih. Terima kasih Mas Lutfi. Terima kasih Bu Endang.
Terima kasih Mas Baldi. Teman-teman, mohon maaf saya Terima izin. kasih Dr. lapor lift Rifki. ya. Terima kasih Pak Oke. Mujadi. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Saya izin lift. Terima kasih Mas Rama.